Kita mau melaksanakan salat witir ada pilihannya. Sebab kalau tadi berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Bahwa salat witir itu ma baina salatil isya ila tulu'il fajri. Dari mulai setelah salat isya sampai terbitnya fajar. Hanya ada pilihan. Bisa dikerjakan langsung setelah salat isya, seperti yang tadi juga Rasulullah sebutkan sebelum tidur. Abu Hurairah melakukan itu. Sebelum tidur Abu Hurairah enggak pernah meninggalkan salat witir sebelum tidur. Jadi salat witir dulu baru tidur. Wah, tidurnya itu berkualitas, ya. Makanya kalau kita lihat apa hadis-hadis yang lainnya, ketika kita sebelum tidur melaksanakan salat, ya wudu dulu tentunya. Wudu, salat witir, kemudian membaca zikir-zikir, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan kalau dia tidur dan dia meninggal, mata 'alal fitrah. Dia meninggal dalam kondisi fitrah. Masyaallah, fitrah. Siapa yang enggak pengen itu? Karena kita enggak tahu tidur apa ada yang bisa jamin kita bangun kemudian sampai subuh? Enggak ada yang bisa jamin. Bisa jadi itu tidur terakhir. Yang terus itu. Makanya kalau sudah mati dan sebelumnya sudah wudu, salat witir dan baca zikir-zikir yang lainnya itu, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wajjahtu wajhi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu, dan seterusnya itu yang biasa dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mata 'alal fitrah. Dia mati dalam kondisi fitrah. Allah ridha kepada ruh ini. Nah, ini yang biasa dilakukan oleh Abu Hurairah. Jadi waktu yang pertama itu adalah sebelum tidur. Yang kedua adalah nanti di akhir. Karena ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, apa kata beliau? Ij'alu akhir salatikum fil laili al-witr. Jadikan akhir dari salat kalian di malam hari itu adalah witir. Jadi jadikan witir itu sebagai salat yang terakhir kalian di malam hari. Jadi ada dua cara. Boleh melakukan setelah salat isya atau nanti pas berbarengan umpamanya dengan tahajud. Makanya katanya Al-Imam An-Nawawi, ya, disebutkan oleh beliau dalam kitabnya Al-Majmu', man wathiqa biistiqadhihi fi jawfil lail falahu salatal witri fihi. Barang siapa yang yakin dirinya bisa bangun nanti, yakin nih, udah biasa sudah. Saya biasa sudah. Insyaallah jam 1, jam 2 saya bangun. Minimal jam 3 lah bangun itu. Itu boleh dia salat witir pada waktu itu. Setelah salat tahajud, ya salat witir. Tapi idza khasyiya alaihi adamul istiqadh, tapi kalau dia khawatir tidak bisa bangun, maka dia salat witirnya sebelum tidur. Jangan sok-sokan, ya. Saya nanti ajalah salatnya. Nanti salat witirnya pas jam 2 saya mau salat tahajud. Apa yang terjadi? Subuh sudah, tahu-tahu sudah tarhim. Waduh, sudah tarhim, salawat tarhim. Ya sudah, besok begitu lagi. Makanya apa? Kalau ingin latihan dari yang gampang dulu, ya, nggak perlu dari yang susah, dari yang mudah dulu. Setelah sholat isya, sebelum tidur itu, mau setelah sholat isya langsung kita, setelah sholat isya, sholat ba'diyah tentunya, tambah dengan sholat witir, boleh. Atau nanti kita sebelum tidur, karena pengen sebelum tidur saya mau sholat witir, surat Al-Muluk, kemudian ayat kursi dan zikir-zikir yang lainnya, biar tidur saya berkualitas sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Hurairah, boleh, silahkan. Jadi jangan kemudian berseteru antara yang sholat witir sebelum tidur sama yang tahajud. Wah, saya yang lebih bagus, nggak ada. Makanya satu saat pernah ditanya sama Rasulullah, Abu Bakar pernah ditanya, mata tutir? Abu Bakar ditanya sama Rasulullah, kamu sholat witirnya kapan Abu Bakar? Kata Abu Bakar, sebelum tidur ya Rasulullah. Abu Bakar sholat witirnya sebelum tidur. Yang Umar ditanya juga, mata tutir ya Umar, kamu witirnya kapan wahai Umar? Nanti pas tengah malam ya Rasulullah. Jadi dua sahabat besar ini sholat witirnya beda ini. Tapi nggak ada yang mengklaim saya yang paling afdal, yang kamu enggak, kamu kalah kamu, saya di tengah malam ini.
Lihat apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada Abu Bakar, "Fa amma hadza akhadha bil hazmi." Ya. Adapun ini Abu Bakar melakukan salat witir dengan penuh kehati-hatian. Ya. Akhadha bil hazmi. Dia hati-hati. Sebab apa? Sekali Abu Bakar masih khawatir nanti ketinggalan salat malam gitu. Jadi jaga-jagalah saya. Daripada nanti ketinggalan, mendingan salat witirnya itu sebelum tidur gitu. Kata Rasulullah, amma hadza akhadha bil hazmi. Abu Bakar ini penuh kehati-hatian. Dia salat witir sebelum tidur. Jadi biar enggak ketinggalan, insyaallah sudah enggak, tetap termasuk dicatat sama Allah sudah melaksanakan salat malam, salat witir ya. Walaupun itu salat witir termasuk dalam qaimun bil lail, melaksanakan qiyam al-lail. Wa amma hadza, adapun Umar akhadha bil quwwah. Ini Rasulullah hebatnya ya. Adapun Umar itu dia penuh dengan keyakinan. Tekadnya bulat, kuat. Yakin betul nanti malam bakal bangun itu. Sudah biasa memang. Umar bin Khattab. Jadi dua-duanya dipuji sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada yang ini lebih baik, itu lebih baik, enggak ada. Walaupun kalau kemudian digabung sama salat tahajud, kita pengen semacam itu, ya bagus ya, digabung dengan salat tahajud. Tapi kalau khawatir kita nanti mau pengen salat tahajud, akhirnya salat tahajudnya tidak dapat, salat witirnya juga nggak dapat dua-duanya. Lebih baik apa? Salat witir aja lah dulu gitu. Nah, apalagi kita ini yang baru tingkat TK ya, masih TK itu belajar. Nah, bagusnya apa? Salat witirnya sebelum tidur aja lah dulu gitu. Nah ini ikhwatal iman. InsyaAllah kalau sudah biasa nanti akan bangun dengan sendirinya sebelum subuh. Makanya Syaqiq Al-Balkhi ada yang tanya, gimana sih caranya biar bangun malam katanya. Ini subuhnya telat terus ini. Kalau sudah sholat subuh ngantuk aja bawaannya terus. Ya. Gitu enggak ya? Katanya Syaqiq Al-Balkhi, sebelum tidur dengan ibadah. Salah satunya ibadahnya itu adalah salat witir. Jadi kerjakan salat witir. Biasanya kalau orang sudah salat witir, kemudian dia tidur, Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan membangunkan dia. Allah akan bangunkan dia. Sebab yang membangunkan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menggerakkan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hatinya sudah bersinar, bercahaya ini, dengan cahaya ibadah, mudah baginya itu kemudian untuk bangun. Tapi kalau malam-malamnya sebelum tidur maksiat, ya, alarmnya juga kita buat 3, 4, 5, itu nggak akan bangun-bangun itu. Ya. Tidak akan bangun itu. Mau disiram pakai air juga tetap aja tidur. Nah ini ikhwatal iman. Jadi waktunya itu bisa dikerjakan setelah sholat isya langsung, ataupun kemudian nanti ya, setelah atau pada saat tahajud.